pengisian pantograf di lembar pertama, yaitu pertama nomor register 1611101, nama ibunya itu sesuai dengan kasus Nyonya M, umurnya 28 tahun, gravitas 1, partus 0, abortus 0. Untuk nomor puskesmasnya itu 1022121, tanggal pasien masuk yaitu 13 Januari 2019, jamnya itu pukul 05.00, alamatnya itu Jalan Hasanuddin. Ketuban pecahnya itu di kasus tidak dicantumkan, jadi saya tidak menulisnya. Untuk mulai sejak jam 3.00 Selanjutnya mengisi pembukaan cervix. Pembukaan cervix yaitu pada pertama pukul 5 itu pembukaan cervixnya 6 cm, jadi saya bertanda X di garis waspada. Lalu DJJ-nya itu 144, tarik ke atas 144, saya titik. Setelah DJJ itu air ketuban, karena air ketuban di pemeriksaan awal ini ibu tidak memberitahu dan di skenario tidak diberitahu bahwa ketuban itu utuh, jadi saya lalu untuk penyusupannya 0. Selanjutnya kontraksinya itu terdapat 3 kali dalam 10 menit, lamanya itu 25 detik, jadi saya arsir 3 ke bawah. Setelah itu tekanan darah pada pasien itu 120/80, saya beri tanda panah 120 lalu ke 80. Untuk nadinya itu 80 kali per menit, jadi saya titik di bagian tanda panah itu. Setelah itu suhunya itu 36,4 derajat Celcius, saya tulis bagian sini. Lalu untuk kepala itu terdapat penurunan 3/5, yaitu saya beri tanda 0 di sini, tanda bulat di sini ya. Setelah itu jam selanjutnya yaitu 05.30 berarti di garis ini. DJJ-nya itu terdapat 140 per menit, saya titik di sini dan saya bergaris dengan yang sebelumnya. Lalu untuk kontraksinya itu 4 kali dalam 10 menit, lamanya itu 35 detik, jadi saya arsir sampai ke bawah. Setelah ini tuh nadinya terdapat 80 kali per menit, jadi kita tarik ke bawah, nadinya 80 kali per menit. Nah, di sini lalu saya tarik garis. Setelah itu pemeriksaan selanjutnya yaitu 06.00 itu DJJ-nya terdapat 136. Kita naik 136 kira-kira di sini, lalu tarik garis dengan sebelumnya. Lalu kontraksinya kita ke bawah menuju kontraksi. Kontraksinya itu terdapat 3 kali dalam 10 menit, lamanya itu 35 detik. Saya arsir dari 3 ke bawah. Setelah kontraksi itu terdapat nadinya itu terdapat 88 per menit, saya kira-kira di sini. Lalu tarik garis dengan yang sebelumnya. Lalu untuk selanjutnya jam 6.30 itu terdapat DJJ-nya 140, naik ke atas 140. Di sini kita tarik garis. Setelah ke DJJ lalu ke kontraksinya itu terdapat kita ke bawah. Kontraksinya itu terdapat 3 kali dalam 10 menit, lamanya itu 3 kali dalam 10 menit, lamanya itu 40. Lalu untuk bagian kontraksinya itu 3 kali dalam 10 menit, lamanya itu 40 detik, jadi saya arsir karena 40 detik itu masih dalam arsiran. Dari 3 ke bawah sampai ini, terus kita ke nadinya itu terdapat nadi itu 90, nadinya itu 90 kali per menit ya, jadi di sini 90, tarik garis dengan sebelumnya. Setelah itu jam 7 itu terdapat jantung janin itu 136, kita tulis 07.00, kita ke atas terdapat 136, saya kira di sini, tarik garis dengan sebelumnya. Lalu ke kontraksi bawah. Kontraksi itu terdapat 4 kali dalam 10 menit, lamanya itu 40 detik. Nah, itu dari 4 ke bawah, arsir ke bawah sampai ke bawah. Nah, setelah kontraksi kita ke bawah yaitu lanjut nadi itu terdapat 97, saya kira di sini 97, kita tarik dari sebelumnya. Lalu setelah nadi itu terdapat suhunya itu 36 derajat 36,8 ya, ini 36,8 itu saya tulis 36,8. Lalu terdapat urinnya itu 150 mili, saya tulis di bagian urin 150 mili. Untuk jam selanjutnya yaitu jam 07.30 sini ya, 07.30 itu terdapat DJJ-nya 136, tarik ke atas 136, sama seperti tadi 136, tarik garis. Lalu setelah DJJ itu kita ke kontraksi ke bawah.
kontraksinya itu terdapat 3 kali. Kontraksinya itu 3 kali dalam 10 menit, lamanya itu 45 detik. Jadi 3 kali saya tebal sampai ke bawah. Setelah itu nadinya itu terdapat 88 kali per menit. 88 ke bawah, 88 kira-kira di sini, tarik garis yang sebelumnya. Setelah itu di jam selanjutnya itu jam 08.00 itu terdapat DJJ-nya itu 144, naik ke atas 144, saya titiki, lalu saya tarik garis tangan sebelumnya. Lalu kontraksinya itu kita tarik ke bawah, kontraksinya itu 4 kali dalam 10 menit, lamanya itu 50 detik. Jadi saya dari 4 saya tebal, saya blok sampai ke bawah, kolom bawah. Selanjutnya itu nadinya itu terdapat 88 kali per menit. Ke bawah nadi yaitu 88 per menit, sama dengan sebelumnya, berarti tinggal tarik garis ke samping. Lalu selanjutnya itu jam 08.30 itu terdapat kontraksi 5 kali. 08.30 kontraksi terdapat DJJ itu 140 ke atas, 140 di sini, tarik garis dengan sebelumnya. Lalu kontraksi ke bawah, kita ke bawah, kontraksinya itu terdapat 5 kali dalam 10 menit, lamanya itu 55 detik. Berarti saya blok dari atas sampai bawah. Setelah itu nadinya itu terdapat 90 kali. Nadinya itu terdapat 90 kali ya, ini ke bawah, lalu 90 kali per menit, saya titiki, lalu saya tarik garis dengan sebelumnya. Nadinya itu 80, nadinya itu 90 kali per menit. Lalu urinnya itu terdapat 80 mili, kita ke urin ke bawah, saya tulis 80 mili. Nah selanjutnya itu jam 09.00. Nah 09.00 itu DJJ-nya terdapat 136 ke atas, 136. Nah di sini saya tarik dengan sebelumnya 136, lalu kontraksinya itu ke bawah. Kontraksinya itu terdapat pada jam 9 itu 5 kali dalam 10 menit, lamanya itu 50 detik. Jadi 5 kali saya blok sampai bawah, sampai kolom bawah. Selanjutnya itu terdapat tekanan darah pasien itu 120/70. Nah saya membuat anak panah itu 100 dari 120, bapaknya itu 70. Nah untuk nadinya itu terdapat 80 kali per menit. Nah, saya titik di sini. Lalu suhunya itu terdapat 37 derajat Celcius, saya tulis bagian suhu. Selanjutnya di jam 09.00 itu terjadi penurunan kepala janin, yaitu 1/5. Saya kasih tanda bulat di sini. Lalu dari penurunan kepala janin yang pada awal tadi pada jam 05.00 saya tarik garis dengan yang jam 09.00 garis. Lalu ketubannya itu jernih, penyusupannya itu tidak ada, jadi 0. Selanjutnya pada jam 09.00 itu terjadi pembukaan serviks 10 cm. Jadi saya beri tanda silang di garis waspada, saya tarik garis dengan garis waspada yang sebelumnya. Nah dari sini saya menulis yaitu bayi lahir spontan perempuan, berat badannya 3.200 gram, panjang badannya 50 cm, lahir pukul 09.20. Selanjutnya pada lembar kedua patograf, yaitu catatan persalinan, tanggal persalinan 3 Januari 2019, nama bidan Sarah, tempat persalinan yaitu klinik swasta, alamat tempat persalinan Jalan Hasanuddin. Untuk catatan rujukan tidak ada, alasan tidak ada, tempat rujukan tidak ada, pendamping pada saat merujuk tidak ada. Untuk kelas 1 itu patogram melewati garis waspada itu tidak ada, masalah lainnya itu tidak ada, penelaksanaan masalah tidak ada, hasilnya tidak ada. Untuk kelas 2 episiotomi itu tidak dilakukan. Episiotomi untuk pendamping pada saat persalinan untuk suami, kawat janin itu tidak ada, distosia bahu itu tidak ada. Untuk masalah lain tidak ada, penata laksanaannya itu tidak ada, hasilnya itu tidak ada. Untuk kala 3 itu lama, kala 3 itu 5 menit. Pemberian oksitosin itu ya dilakukan pada waktu segera.
sesudah persalinan. Lalu pemberian ulang oksitosin itu tidak, penegangan tali pusat terkendali itu ya, lalu masa fundus uterus tidak, lalu plasenta lahir lengkap itu ya, lalu plasenta tidak lahir lebih dari 30 menit itu tidak, laserasi itu tidak, lalu jika laserasi perineum itu derajat keberapa tidak dijahit, lalu atoning uterus itu tidak dilakukan. Jumlah perdarahan itu 150 mili. Untuk masalah lain itu tidak ada, penata laksananya tidak ada, hasilnya tidak ada. Bayi baru lahir itu 3.200 gram, untuk panjangnya 50 cm, jenis kelamin perempuan. Penilaian bayi baru lahir itu baik, normal tindakan itu mengeringkan, menghangatkan, rangsang taktil, bungkus bayi dan tempatkan pada sisi ibu, itu ya dilakukan. Untuk aspitsa ringan atau pucat itu mengeringkan, rangsangan taktil, bungkus bayi, lalu menghangatkan. Untuk pemberian ASI itu ya dilakukan pemberian ASI segera. Lalu untuk pemantauan persalinan kala 4 yaitu pada jam pertama jam 09.20 itu pada waktu pukul 09.20 itu tekanan darah 110/70, nadinya itu 90 kali per menit, suhunya itu 37,8 derajat Celcius, tinggi fundus uterus itu 1 jari di pusat, kontraksi uterus itu keras, kandung kemihnya itu kosong, perdarahannya itu 50 cc. Untuk jam selanjutnya itu 15 menit selanjutnya 09.35 yaitu tekanan darahnya masih sama 110/70, nadinya itu 90 kali per menit. Lalu untuk tinggi fundus uterus itu 1 jari di pusat, kontraksi uterus itu keras, kandung kemihnya kosong, perdarahannya itu 20 cc. Lalu untuk jam 15 menit selanjutnya itu 09.50 itu tekanan darahnya 110/70, nadinya itu 88 kali per menit. Untuk tinggi fundus uterusnya itu 2 jari di pusat, kontraksi uterusnya itu keras, kandung kemihnya itu kosong. Lalu untuk perdarahannya itu 30 cc. Untuk jam 15 menit selanjutnya yaitu 10.05 yaitu tekanan darahnya 110/70, nadinya 88 kali per menit, tinggi fundus uterusnya itu 2 jari di pusat, kontraksi uterusnya itu keras, kandung kemihnya itu kosong, perdarahannya itu 20 cc. Untuk jam kedua yaitu 10.05. Nah untuk jam kedua ini 30 menit selanjutnya yaitu 10.35, tekanan darahnya 120/70, nadinya itu 84 kali per menit, suhunya itu 37,5 derajat Celcius, tinggi fundus uterusnya 2 jari di pusat, kontraksi uterusnya itu keras, kandung kemihnya itu kosong, perdarahannya itu 30 cc. Untuk 30 menit selanjutnya itu 11.05, tekanan darahnya 120/70, nadinya itu 840 kali per menit. Lalu untuk tinggi fundus uterusnya itu 2 jari di pusat, kontraksinya itu keras, kandung kemihnya itu kosong, perdarahannya itu 20 cc.